Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman semuanya. Wabil khusus kepada Bapak Babay Barnawan selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyampaikan materi mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan alam Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin dan tabiatnya, tak lupa pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mohon maaf jikalau background yang di belakang saya itu agak berantakan ya, karena mohon maklum lah, namanya juga kamar laki. Oke, lanjut ke materi mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial itu ada dua tipe yang saya ketahui. Yang pertama itu adalah kelompok sosial teratur, dan yang kedua kelompok sosial tidak teratur. Ada banyak kelompok-kelompok sosial teratur, diantaranya ada kelompok sosial primer, kelompok sosial sekunder, kelompok dalam atau bisa disebut juga kelompok in-group, kelompok luar, bisa juga disebut kelompok out-group, kelompok formal, dan kelompok informal. Yang terakhir kelompok paguyuban. Masih banyak lagi kelompok-kelompok sosial formal, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua ada kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu ada 3. Yang pertama ada kerumunan sosial, dalam bahasa Inggris crowd. Selanjutnya public, dan yang ketiga itu massa. Langsung saja kepada penjelasan kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur yang pertama itu kelompok sosial primer. Ini merujuk kepada kelompok kecil yang memiliki sifat saling mengikat satu sama lain. Artinya di sini ada interaksi secara lebih mendalam, entah itu tatap muka, kerjasama, ataupun mereka sering bertemu. Seperti contoh dalam keluarga ataupun dalam konteks persahabatan. Selanjutnya kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial sekunder merujuk pada sebuah kelompok formal impersonal, atau bisa disebut juga kelompok yang memiliki sedikit kedekatan emosional atau sedikit kedekatan interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kelompok sekunder tersendiri yaitu terdiri hubungannya itu bersifat tidak langsung dan kurang juga bersifat kekeluargaan. Selanjutnya itu ada kelompok dalam atau bisa disebut juga kelompok in-group. Kelompok dalam terbentuk karena kesadaran seseorang mengenai identitas dalam dirinya dalam suatu kelompok, entah itu misalkan seperti keluargaku, negaraku, ataupun profesiku. Kataku di sini menunjukkan
seseorang bisa ataupun tergugah untuk menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya ada kelompok luar. Dalam kelompok luar, seseorang dapat merasa bahwa dirinya itu bukan bagian dari sebuah kelompok gitu. Karena kelompok luar tersendiri ini terbentuk atau terjalin dengan baik karena adanya rasa simpati sebelumnya. Seperti contohnya ketika saya bersimpati kepada orang lain dan saya ingin gabung terhadap kelompok tersebut, itulah yang dinamakan dengan kelompok luar atau out group. Selanjutnya adalah kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan agar anggota-anggotanya itu dapat teratur dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Seperti contoh di dalam kelas ataupun di dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Selanjutnya ada paguyuban. Paguyuban merupakan bentuk kelompok kehidupan bersama karena anggota-anggotanya sebelumnya itu diikat dengan hubungan batin yang kuat. Contohnya itu misalkan saudara, setanah air, dan lain-lain. Biasanya itu kelompok paguyuban itu adanya di dalam sebuah pedesaan yang notabene rasa saling memilikinya itu masih kuat. Oke. Selanjutnya kelompok sosial tidak teratur. Kerumunan sosial, maksud saya yang pertama ada kerumunan sosial. Kerumunan sosial atau yang disebut juga dengan social aggregate adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat yang sama, akan tetapi mereka itu tidak berhubungan secara terus-menerus dan secara tetap gitu. Sifatnya itu sementara, seperti contoh kumpulan manusia pada suatu tempat yang sama dan waktu yang sama, tetapi sifatnya itu sementara. Lanjut. Yang kedua adalah publik. Publik ya, bukan tablik, tapi publik. Publik merupakan kelompok yang bukan kesatuan. Interaksinya itu berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langgeng. Contohnya seperti zaman sekarang, WhatsApp atau melalui video call, melalui radio ataupun alat-alat yang bisa digunakan untuk hubungan jarak jauh. Nah, itu disebut dengan publik. Selanjutnya yang terakhir adalah massa. Massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Pengertian massa itu timbul sejalan dan dengan perkembangan masyarakat yang mengarah pada pola kehidupan modern. Jadi oleh karena itu pengertian massa itu menjadi ciri khas masyarakat modern yang pada umumnya itu tinggal di daerah perkotaan. Nah, seperti itu. Itulah tipe-tipe kelompok sosial yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan yang ada di dalam diri saya, dan yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.